Halo sahabat liputan.com, balik lagi di headline edisi 1 September 2022 bersama saya Rinaldo yang akan membahas tentang pasca rekonstruksi pembunuhan Brigadir J. Ada temuan penting, simak penjelasannya. Rekonstruksi kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat atau Brigadir J berlangsung selama 7,5 jam Selasa 30 Agustus 2022. Terdapat 78 adegan yang diperagakan dalam rekonstruksi di rumah pribadi Verdi Sambo di Jalan Saguling dan rumah dinas Jalan Duren 3, Jakarta Selatan. Rekonstruksi ini menampilkan reka adegan di 3 lokasi, yaitu di Magelang, rumah pribadi Sambo di Jalan Saguling, dan rumah dinas Verdi Sambo di Jalan Duren 3. Untuk reka ulang kejadian di Magelang dilakukan di aula samping rumah Sambo di Jalan Saguling. Dalam reka adegan yang ditayangkan kanal YouTube Polri TV, 5 tersangka pembunuhan yaitu Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Brigadir Ricky Rizal, Baradari Richard Eliezer, dan Kuat Ma'ruf dihadirkan dalam rekonstruksi. Sedangkan Yosua diperankan pemeran pengganti. Salah satu adegan reka ulang yang berlangsung dramatis adalah momen Yosua memohon-mohon sebelum ditembak Baradae. Baradae yang mengenakan baju tahanan oranye nampak berdiri menghadap Brigadir J sembari memegang pistol dan mengarahkannya ke korban. Dalam peragaan itu, pemeran Brigadir J memakai kaos putih dan memperlihatkan posisi tubuh agak membungkuk dan kedua telapak terbuka ke arah depan. Posisi Brigadir J dalam adegan tersebut seolah memperlihatkan orang yang ketakutan dan memohon untuk tidak ditembak. Keterangan mengenai momen Brigadir J menunduk dan memohon-mohon juga disampaikan pembawa acara di tayangan YouTube Polri TV. Di sisi lain, Baradae kemudian memperagakan bagaimana dia mencabut senjata api miliknya dan menembakkan ke Brigadir J. Komisioner Komnas HAM Khairul Anam mengungkapkan sejumlah temuan terkonfirmasi dari proses rekonstruksi pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Di antaranya adalah ancaman yang diceritakan Brigadir J kepada kekasihnya Vera Simanjuntak. Selain itu, kata dia, ada sejumlah temuan lain yang terkonfirmasi saat rekonstruksi adegan di rumah pribadi Verdi Sambo di Jalan Saguling. Sejumlah temuan Komnas HAM juga terkonfirmasi dari rekonstruksi di TKP rumah dinas Sambo di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Ana mengungkapkan, kepentingan Komnas HAM dalam konteks rekonstruksi pembunuhan Brigadir J adalah untuk pendalaman. Dengan dibukanya akses kepada lembaganya untuk mengikuti proses rekonstruksi, maka pendalaman Komnas HAM semakin terang benderang. Masih menurut dia, catatan paling mendasar dari proses rekonstruksi tersebut adalah masing-masing pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan perbedaan keterangan. Kalau masih ada perbedaan, katanya, biarlah itu diuji di mekanisme pengadilan. Sementara itu, Komisioner Komnas HAM bidang penyuluhan BK Ulung Hapsara mengatakan, terdapat perbedaan hasil temuan mereka dengan proses rekonstruksi di Duren 3, Jakarta Selatan. Salah satu perbedaan yang ditemui adalah posisi para tersangka saat pembunuhan. Namun, BK tidak menjelaskan secara detail perbedaan hasil temuan Komnas HAM dan versi rekonstruksi. Kata dia, perbedaan dalam rekonstruksi adalah kewajaran karena tak mungkin hasil penyelidikan yang dijalani Komnas HAM bisa 100% sama dengan temuan kepolisian. Menurut pengamat kepolisian Bambang Rukminto, rekonstruksi yang berlangsung sejak pagi hingga petang itu secara umum telah menggambarkan kejadian yang disampaikan pihak kepolisian, meski ada sejumlah adegan yang dinilainya masih jauh dari ekspektasi publik. Seperti, kata dia, adegan antara Putri Chandrawati dengan Brigadir J yang tidak tampak ada upaya pelecehan seksual seperti narasi yang beredar, atau soal penyerahan senjata Glock dari Verdi Sambo kepada Baradae yang tidak diketahui proses komunikasinya. Dia juga mengungkapkan dirinya tidak melihat adanya perbedaan adegan rekonstruksi dengan informasi yang selama ini beredar. Semua reka ulang yang diperagakan tersangka, terutama terkait dengan pelecehan seksual, masih seperti narasi yang ada. Demikian pula soal dilarangnya kuasa hukum korban untuk mengikuti rekonstruksi. Bambang menilai hal itu sudah benar. Dia mengaku tak melihat peran pengacara korban dalam rekonstruksi ini karena mereka tak bisa memberikan kesaksian. Pandangan berbeda disampaikan pakar hukum pidana dari Universitas Pelita Harapan, Jamin Ginting.
Dia menilai tak ada masalah bila pengacara korban mengikuti rekonstruksi karena merupakan bagian dari sikap transparansi seperti yang diarahkan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Jamin mengungkapkan, larangan mengikuti rekonstruksi bisa dilakukan bila dikhawatirkan dapat menghilangkan barang bukti perkara. Namun, di lokasi kejadian pembunuhan Brigadir J, semua hal yang berkenaan dengan barang bukti sudah diamankan dan areanya sudah disterilisasi. Sekian headline liputan 6.com hari ini dan saya Rinaldo undur diri. Sampai jumpa.